Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh Baru-baru ini kita menyaksikan video viral yang terekam CCTV di Bekasi, Jawa Barat. Seorang anak tega memukuli ibu kandungnya hingga tersungkur. Ibunya dipukuli karena menolak permintaan si anak meminjamkan motor ke tetangganya untuk digunakan bermain. Namun sang ibu menolak karena sudah terlalu sering meminjam motor ke tetangganya tersebut. Kini, pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Subhanallah, sebuah peristiwa yang membuat kita miris sekaligus prihatin. Seorang ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan, kemudian melahirkan dengan rela berkorban nyawa, namun justru mendapatkan balasan dari anaknya yang tidak terpuji. Pemirsa, siang hari ini kita akan menyimak nasihat dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku. Balasan apa saja yang diterima dari Allah bagi seorang anak yang durhaka, dan juga bagaimana Allah memuliakan seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah, summa salatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa. Senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda. Dan pada siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Nurul Bahri, tepatnya di Jalan Pelodana, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Seperti Anda saksikan dalam tayangan tadi, dan juga kita menyaksikan beberapa berita yang sudah kita saksikan bersama-sama, betapa kelakuan seorang anak yang terjadi di Bekasi. Ini mengingatkan kembali kepada kita semuanya bahwa seorang anak memang harusnya lah untuk berbakti kepada orang tua, bukan malah sebaliknya, justru durhaka kepada orang tua. Siang hari ini pemirsa, kita akan diingatkan kembali dan kita akan menyimak tausiah dari guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah jamaah. Ada guru kita Ustadz Kasif Her dan juga Ustazah Muawanah. Pemirsa, langsung saja kita simak dan juga kita saksikan tausiah dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari jawaban salamnya, ini insya Allah calon-calon haji tahun depan. Yang aminnya paling keras berangkat duluan. Yang nggak ngucapin amin cuma nganter sampai bandara. Ya pemirsa, aminin. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati guru kita Ustazah Muawanah, semoga Allah selalu memberkahi beliau dunia akhirat. Ada juga guru kami Ustadz Abdul Syukur yang akan memberikan muhasabah terbaik nanti buat Damai Indonesiaku episode kali ini. 2 pintu surga yang Allah hadirkan di dunia, namanya ibu dan ayah. Kemudian engkau lukai, engkau sakiti hatinya, engkau lukai perasaannya, berarti engkau sudah menutup pintu surga engkau. Lalu engkau mau masuk pintu surga yang sebelah mana lagi? Ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ini hadis masyhur. Kalau mau bikin Allah ridha, seneng, caranya gampang. Bikin seneng 2 makhluknya, namanya ibu dan ayah. Tapi kalau mau bikin Allah pencipta kita benci sama kita, caranya juga gampang. Cukup bikin benci orang tua sama kita, maka Allah akan benci sama kita. Maka pilihannya, pertanyaan saya, mau dicintai Allah apa dibenci Allah? Satu saat seorang syekh bercerita kepada saya. Dia Riyadh tahu bu? Sebelah mananya Bekasi. Di Arab Saudi ada seorang suami yang umurnya 70 tahun. Sudah tua renta, sudah penyakitan,
kena diabetes, kena kolesterol, kena darah tinggi ya. Dan kebetulan beliau sudah ditinggalkan oleh istrinya. Punya anak, anaknya nikah semua. Ini bapak tinggal di rumah. Karena rumahnya gede, anak sama menantunya tinggal. Ibu tahu yang namanya orang tua, kalau sudah tua, kalau ngomong bawel apa diem aja? Ini kayaknya curhat ini. Bawel. Akhirnya bapaknya ini ngatur-ngatur. Ini taruh nih, jangan taruh di sini, jangan taruh di situ. Kalau ada menantunya, cucunya buka kulkas, nah jangan buka, tutup lagi kulkasnya. Akhirnya menantu perempuannya komplain sama suaminya. Pah, manggilnya apa, Bu? Papi, Pipi. Ini bapak kamu gimana sih? Tiap hari marah-marah, tiap hari ngebacain rumah. Inilah salah, itulah salah. Tolong deh kasih solusi deh, biar kita nyaman tinggal di rumah kamu. Apa yang terjadi, Bu? Rumahnya besar. Dia bilang sama bapaknya, "Pah, minta maaf, nanti tidurnya jangan di sebelah sini di rumah. Kita mau nyiapin kamar bapak di depan halaman rumah." Tahu Ibu, dikasih rumah kamar pembantu. Bapak nanti tinggalnya di situ, tidurnya di situ. Kita bagusin, kenapa? Biar bapak kena matahari, biar bapak nanti napasnya enak, lega, karena terbuka, ruang terbuka. Bapaknya ngerti ini. Mau disingkirin, mau disisihkan. Akhirnya Bu, apa yang terjadi? Bapaknya tinggal di kamar pembantu, pembantunya disuruh kamar yang lain. Apa yang terjadi? Menantunya, perempuan ini suka ngasih nasi, suruh pembantu nih kasih nih mertua pakai piring plastik biar nggak nyatu sama piring, jadi yang sekali pakai buang, kan ada tuh setiap hari. Nanti dikasih tuh roti, dikasih sayur, pagi begitu, sore begitu, malam begitu. Bapaknya nggak punya siapa-siapa, dia sendirian. Anaknya tadinya sehari sekali nengokin, sekarang 2 hari sekali nengokin ke kamar itu. Sampai seminggu sekali, sampai nggak ditengokin. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapaknya meninggal di kamar. Sudah meninggal, dikubur. Bapaknya bawa anaknya. Apa anaknya bawa cucunya? Paham Bu maksudnya Bu? Ini pada melototin saya kenapa? Dibawa nih cucunya. Dibersihin, ada piring plastik, sisa-sisa piring plastik, sama anaknya yang umur 10 tahun, cucu yang umur 10 tahunnya diambil piring plastiknya 2 biji 3 biji, dimasukin di bajunya. Kata bapaknya nih, anak dari bapak yang meninggal ini, nak ngapain tuh piring plastik kamu bawa, kamu umpetin ngapain? Nanti kalau kamu sudah dewasa, saya udah menikah, saya akan kasih kamu piring plastik ini. Ini anak ini menangis, dia ciumin kasur tempat tidur bapaknya yang sudah meninggal dunia, yang sudah wafat. Dia ciumin bantal guling. Tapi sia-sia, air mata itu kenapa dia tidak berikan waktu bapaknya masih hidup? Air mata itu kenapa dia nggak berikan waktu ayahnya masih sehat? Kenapa air mata itu nggak diberikan ketika orang tuanya masih ada kesempatan hidup di dunia ini? Maka kalau engkau durhaka sama orang tua engkau, nanti balasannya belum di akhirat, di dunia sudah dapat. Tidak ada dosa yang disegerakan balasannya sebelum akhirat, di dunia dapat, kecuali durhaka sama orang tua. Masya Allah, summa na'udzubillah. Ustadz Kasif jangan duduk dulu, kita akan perdalam tausiah yang menarik ini. Masya Allah, kita akan perdalam di sesi tanya jawab, karena tadi sedikit mukadimah dari guru kita Ustadz Kasif Her, bagaimana sesungguhnya ketika kita memuliakan kedua orang tua kita, Masya Allah, balasan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala sudah tidak diragukan lagi dan pasti sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kami persilakan kepada para jamaah, kita perdalam tema yang menarik ini. Satu jamaah kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan atas nama Ibu Meisya. Silakan yang sudah dipersiapkan tadi. Oke, Adinda Meisya, silakan boleh berdiri. Adik kita Meisya untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita, anak durhaka penghuni neraka. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam.
Maaf Ustaz, soalnya saya agak sensitif kalau soal orang tua. Jika seorang anak merasa orang tuanya tidak adil atau menyakitinya, apakah tetap dianggap durhaka jika ia memilih menjauh demi keselamatan jiwa dan mentalnya Ustaz? Izin Ustaz. Silakan Ustaz Kasif. Fadhal Ustaz. Nobody is perfect. Yang dihadirkan Allah ini manusia, bukan malaikat. Ibu kita pasti pernah punya salah, ayah kita pernah punya salah, dan ingat, kita tidak akan pernah ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang perbuatan orang lain. Seandainya ibu kita dia kasar, dia ayah kita kasar, dia akan nanti ditanyai oleh Allah perbuatannya. Kita akan ditanya perbuatan kita. Ketika kita durhaka sama dia, membalas keburukan dengan keburukan, maka kita apa bedanya? Kalau mereka nanti dapat dosa, kita juga dapat dosa. Sementara kita nggak mau punya dosa, kita mau dapat rahmat kasih sayang Allah. Maka nasihat buat teteh, ketika orang tua kita memperlakukan kita tidak adil, nanti itu urusan dia sama Allah. Urusan kita sama Allah berbuat baik sama dia. Jangankan orang tuanya muslim, orang tuanya kafir, kita disuruh berbuat baik. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun dia tidak satu akidah sama kamu, kamu harus berbuat baik sama dia. Jadikan dia sahabat kamu, jadikan dia teman kamu, jangan jadi musuh. Apalagi kalau orang tua kita satu akidah, satu agama, lebih sayang lagi, lebih cinta lagi. Ya insya Allah teh memang berat, tapi jangan sampai kita kebawa perasaan dan itu akan ditambah-tambahin oleh syaitan. Kita lawan perasaan itu, enggak. Nanti saya dengan berbuat baik, nanti orang tua saya berubah insya Allah. Betapa banyak orang tua dapat hidayah gara-gara anaknya soleh. Tadinya dia pemabuk, tadinya dia tidak sholat, kelihatan anaknya rajin sholat, menutup aurat, wanita soleha anaknya, akhirnya dia dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah berhenti berbuat baik sama orang tua kita. Amin, amin. Baik, terima kasih Ustadz Kasif atas jawabannya. Berikutnya masih tetap bersama saya Ustadz di sini. Kami persilakan untuk penanya selanjutnya atas nama Ibu Astuti. Boleh berdiri Ibu Astuti, silakan. Mic-nya boleh digeser ke Ibu Astuti, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ustadz, izin bertanya sedikit. Selama ini yang kita ketahui bersama seolah-olah yang durhaka itu memang anak kepada kedua orang tua. Apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya karena suka memaksakan kehendaknya misalnya seperti itu. Kemudian apabila kita seorang ibu dari mulai hamil sampai melahirkan pasti akan berdoa semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Ketika anak kita durhaka, padahal kita sudah berbuat baik dan mendoakan, apa kiat-kiatnya agar anak kita tidak durhaka karena pengaruh lingkungan atau pengaruh suami tadi disampaikan atau pengaruh istri. Mohon izin, kiat-kiatnya apa agar anak-anak kita, cucu kita tidak durhaka kepada kedua orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, Ustaz Sofyan, ibu ini pertanyaannya satu, tapi ada A, B, C, D. Satu tapi banyak bentuk pertanyaan. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, orang tua durhaka, yaitu babnya beda sama yang kita bahas hari ini. Tapi sedikit saya pengen kasih tahu, Umar bin Khattab pernah ngasih tahu kita kewajiban kita terhadap anak. Pertama, ngasih nama yang baik. Yang kedua, pilihin ibu yang baik buat anak kita. Makanya kita ketika menikah jangan cari suami, jangan nyari istri, tapi nyari ayah terbaik buat anak kita. Cari ibu terbaik. Karena pendidikan pertama untuk anak adalah ibu. Kemudian yang ketiga, kewajiban saya sebagai ayah adalah mendidik anak saya Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Kalau tiga ini kita tidak lakukan, pasti kita jadi orang tua yang durhaka kepada anaknya. Maka apa tips? Ingat Bu, dalam Al-Quran ada 4 bentuk anak yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, anak jadi qurrata a'yun, penyejuk mata. Wah, anak soleh, anak soleha. Tapi ada juga anak jadi fitnah, ujian buat kita karena dia mungkin masih bandel, masih nakal. Di sini letak kesabaran kita. Tuh, umur 7 tahun suruh sholat, tapi ketika 7 tahun suruh sholat jangan pukul.
Nanti pukulnya umur 10 tahun. Artinya apa? Didik anak kita dengan kesabaran. Hari ini belum sholat, besok sholat. Tapi ingat, kalau udah 10 tahun, pukul dia. Pisahkan dari ranjang. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam agama yang lembut, bukan kekerasan dalam mendidik anak. Nggak boleh main pukul. 3 tahun, bayangin durasi yang lama kita nyuruh anak kita sholat. Insya Allah kalau 3 tahun ini dia dikasih tahu tentang sholat, pentingnya sholat, dia jadi ahli sholat. Ya, kemudian yang ketiga, anak jadi musuh. Yaitu apa? Lihat, Nabi Nuh punya anak. Nabi Nuh punya anak, bayangkan Nabi aja anaknya durhaka. Ya, apalagi kita. Maka disitulah pentingnya kita berdoa. Apa doa yang diajarkan? Rabbi habli minas solihin. Atau ibu bisa baca Quran surat Ibrahim ayat 37, ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Atau baca surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna. Jangan pernah mulut ini berhenti mendoakan kedua anak kita, mendoakan anak-anak kita, karena doa kita akan tembus ke langit insyaallah dan akan membuat anak kita jadi anak soleh soleha. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Kasif. Boleh duduk kembali. Masya Allah, terima kasih. Kita akan lanjutkan di segmen kedua nanti. Berbicara mengenai anak durhaka. Siapa yang menginginkan anak durhaka? Tentunya kita ingin sebagai orang tua, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh soleha. Tentunya juga sebaliknya, sebagai anak kita juga tidak ingin menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Maka yang kita inginkan pasti anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan juga anak yang selalu menyayangi kedua orang tua kita. Lantas bagaimanakah cara mendidik anak agar anak kita menjadi anak yang soleh-soleha atau anak yang tidak durhaka? Insya Allah selengkapnya nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Muawana. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.